Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Khofifah, salah satu mahasiswi Universitas Al-Ghifari yang mengambil Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program studi Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu tugas dari dosen kami, yaitu Fathia Irawan Direja SPD MAP, yang mengambil mata kuliah Bahasa Indonesia. Adapun tugasnya adalah yang pertama, jelaskan dasar penyebutan bahasa Melayu kuno dan masa berakhirnya. Yang kedua, sebutkan fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi. Sekarang kita lanjut saja ke yang pertama, yaitu dasar penyebutan bahasa Melayu kuno dan masa berakhirnya. Bahasa Melayu kuno pertama kali ditemukan di pesisir tenggara Pulau Sumatera, di wilayah yang sekarang dianggap sebagai pusat dari Kerajaan Sriwijaya. Seorang musafir Cina bernama Itsing yang pernah mengunjungi Sriwijaya mengatakan bahwa bahasa Melayu kuno lazim digunakan untuk keperluan perdagangan. Selain itu, bahasa Melayu kuno juga bisa dipakai untuk keperluan politik, sosial, untuk sebagai bahasa pengantar dalam mempelajari bahasa Sanskerta dan agama Buddha. Bahasa Melayu kuno dijadikan lingua franca dan bahasa pentadbiran karena bersifat sederhana dan mudah menerima pengaruh dari luar, tidak terikat perbedaan susunan lapisan masyarakat, dan memiliki sistem yang lebih mudah dibandingkan bahasa Jawa. Adapun masa hadir dan berakhirnya bahasa Melayu kuno ini diperkirakan hampir sama dengan masa berdiri dan runtuhnya Kerajaan Sriwijaya, tepatnya pada awal abad ke-7 Masehi hingga ke-13 Masehi. Sekarang kita lanjut ke nomor kedua, yaitu sebutkan fungsi dari bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 di dalamnya telah dikukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara atau bahasa nasional. Adapun fungsi dari bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, yang pertama adalah sebagai lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia. Dengan keluhuran nilai-nilai yang telah dicerminkan tersebut, kita harus bangga memakai bahasa Indonesia. Kita harus mengembangkannya dan tidak merasa rendah diri, tidak merasa acuh tak acuh, tidak merasa malu ketika harus memakai bahasa Indonesia. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Dengan bahasa Indonesia, maka dapat diketahui siapa kita, apa perangai kita, bagaimana watak kita, bagaimana sifat kita yang merupakan bangsa Indonesia. Yang ketiga,
sebagai alat pemersatu ragam masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Yang keempat, sebagai alat perhubungan antar daerah. Dengan bahasa Indonesia, kita bisa berhubungan dalam berbagai aspek kehidupan. Kita bisa berkomunikasi, bertukar pikiran dan informasi dengan suku lain yang merupakan berbeda, baik dari segi suku ataupun bahasa. Poin yang kedua adalah fungsi dari bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi negara. Fungsi dari bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi negara adalah yang pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan. Dokumen-dokumen, surat-surat penting yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tercetak dalam bahasa Indonesia. Pidato-pidato yang dikeluarkan oleh pemerintah atau dalam rangka kepemerintahan semuanya menggunakan bahasa Indonesia karena merupakan bahasa resmi negara. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan. Bahasa Indonesia ini digunakan sebagai bahasa pengantar atau bahasa yang menjadi salah satu alternatif penggunaan komunikasi dalam dunia pendidikan, baik dari mulai taman kanak-kanak, SD, SMP, MI atau MTS, hingga ke perguruan tinggi. Yang ketiga, sebagai alat penghubung tingkat nasional dan serta pemerintahan. Bahasa Indonesia dipakai dalam hubungan antar badan pemerintahan dan penyebaran informasi untuk masyarakat sebagai perencanaan dan untuk kepentingan pelaksanaan dan pembangunan pemerintahan. Dan yang keempat, sebagai alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kebudayaan nasional Indonesia yang beragam berasal dari masyarakat Indonesia yang beragam pula. Hampir tidak mungkin dapat disebarluaskan dan dinikmati oleh bangsa Indonesia lain, oleh masyarakat Indonesia lain tanpa bahasa Indonesia. Agar jangka